Hai, assalamualaikum Bang Ibnu, Ustadz Azam, aku mau request dong Al-Kafirun, tapi tajwid dan mahrojnya harus yang benar, oke? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih, thank you juga buat Fatin yang udah partisipasi di channel kita. Fatin ini salah satu artis atau sahabat yang mau merequest seorang penyanyi tapi nge-requestnya surat. Keren untuk Fatin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Ustadz tadi Fatin itu dia pengen banget nge-request Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Nah, di samping dia sebenarnya kan saya juga tertegur juga dalam hati. Nih kebanyakan surat yang saya baca di sholat nih. Tapi keren Fatin. Yang penting kayak surat-surat yang umum, tapi ngerinya emang kita bacanya salah. Yeah. Mudah-mudahan ada Ustadz Azam ngasih share ilmunya biar kita benar bacanya. Thank you Fatin. Bismillah Bang Ibnu, bisa dibuka ya surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya. Ini ada di dalam juz 30, juz amma. Biasa dipakai imam sholat maghrib biasanya, rakaat pertama. Ya, benar. Ustaz, bukan imam aja. Saya hampir sholat itu. Salah sunnah Al-Kafirun. Al-Kafirun lagi. Ya, Masya Allah ya, surah Al-Kafirun. Oke, kita coba kupas ya di mana saja sih kesalahan biasanya kalau kita baca surah Al-Kafirun. Baik dari sisi makhrajnya, sifat hurufnya, hukum tajwidnya dan panjang pendeknya. Ya, sepakat ya? Sepakat Bang Ustaz. Baik. Kita awali dengan isti'adzah seperti biasa ya. Karena baca Bang Ibnu ulangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Bang Ibnu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, surah Al-Kafirun ayat pertama ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Silakan Bang Ibnu. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, kita cek Bang Ibnu ya. Ya. Pertama, Bang Ibnu, teman-teman, di situ huruf qaf. Qaf. Ya, jadi ya, qaf harokat dhammah ya. Jadi masuk ke lam sukun. Jadi qul ya, jangan sampai huruf qaf diringankan jadi keluarnya huruf kaf. Jadi kul yang semestinya kul artinya katakanlah, kalau dirubah jadi kul artinya makanlah. Oh, jadi kalau misalnya qaf, doma, lam Bertemu lam sukun, kul itu artinya katakanlah. Katakanlah. Kalau maknanya. Maknanya. Nah, kalau kita rubah qaf jadi kaf, jadi kul itu artinya makanlah. Astagfirullahaladzim. Gitu. Padahal hampir mirip tuh ya Ustaz ya. Gitu. Bedanya Sama itu qaf. kalau kita tidak belajar makhraj tadi. Wah, alhamdulillah sekarang kita belajar. Thank you juga Fatin. Ini ilmu banget nih. Iya. Kebanyakan yang kita dengar kan kul Ya. gitu. Kadang kurang menebalkan qafnya. Jadi kayak huruf kaf yang ringan gitu. Makanya di situ memang ada namanya sifat huruf itu mempunyai sifat. Iya. Inilah yang membedakannya Iya, ternyata. benar banget. Qaf itu agak tipis. Qaf tebal. Qaf itu tebal. Kaf tipis, ada hamesnya. Ada hamesnya. Gitu. Siap. Kita ulangin. Qul, tarik. Qul ya ayyuha. Ya, itu ada tanda bendera. Iya. Ya. Ini dibaca 2, 4, 5. Oke, ini namanya mad jaiz. Mad jaiz. Mad jaiz yang serupa atau tertulis seperti mad wajib. Tapi ini mad jaiz. Ya, jadi kita ambil saja biar mempermudah kita dalam belajar, kita agak samakan seperti mad wajib, kita ambil 5. Oke. Ya, jadi
Qul ya ayyu ada tasydid. tasydid. Jangan lupa, jangan ayyuha. Hilang tasydid, hilang tasydid, hilang harokat, berubah makna. Masya Gitu. Allah. Jadi ada feel, ada rasa. Ayyuha. Jadi cara bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal. Nah, ini bertemu lam sukun ya. Jangan dihentak Bang Ibnu. Ayyuhal ka terhentak, suara terputus. Jadi suaranya nyambung karena lam sifatnya Baina atau Tawassul. tawassul. Iya. Tawassul. ya. Iya. Jadi ayyuhal ada hamas. Kafirun. Matikan ke nun, tarik. Kafirun. Gitu. Cakep. Anda baca sempurna. Qul ya ayyuhal kafirun. Silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Lulus ayat Belajar pertama. Mahraj, bro. Lanjut ayat Lanjut. kedua. La a'budu ma ta'budun. Silakan Bang Ibnu. La a'budu ma ta'budun. Oke, bagus ya. Kita cek ya. La dibuka hurufnya, jadi jangan le karena ini artikulasi. Iya. Harus dibuka. La 2 4 5 kita ambil 5. La a'budu, ada hamzah dan ain nih. Jadi hamzah di mana makhrajnya? Hamzah itu di pangkal. Pangkal tenggorokan. Ain di tengah. tengah itu di jakun. Jadi Oh. la ain itu tawasud, agak berjalan. Jadi bukan budu tapi budu. Wah. Gitu. Kebanyakan di lapangan orang bacanya kayak hamzah. La budu. Maknanya nggak tahu apa itu. Gampangin, punya gampangin aja gitu. Harusnya ya. setiap huruf jelas antara hamzah, ain. Jadi perpindahan hurufnya jelas antara hamzah dan ain. Nah, jadi la a'budu ma ta sempurnakan dulu hamznya. Ta masuk ke ain. Jadi jangan ta tapi ta tipis. Ta budun. Tarik lagi. La a'budu ma ta'budun. Silakan. La a'budu. Lebih just ya, jangan kotor. La a'budu ma ta'budun. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Tunggu Ustaz. Pokoknya gini, nah, tadi kan Ustadz bilang kayak kuliah itu 2, 4, 5, pas itu sama la 2, 4, 5 juga. Intinya misalnya ada pertanyaan ya kan, Ustadz boleh nggak 2? Boleh. Catatannya harus konsisten. Kalau dia pertama dibaca 2, ayat pertama 2, ayat kedua 2 sampai seterusnya. Oh, jadi di Nggak dalam boleh campur. Di dalam surat itu iya, nggak boleh dicampur tuh teman-teman. Nanti akan lebih lanjut kalau kita bahas bab mad jais. Ada lagi. Ada Kan bab mad. Gitu. Kan main. Siap, lanjut Ustaz. Lanjut ya. Ya. Ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Silakan Bang Ibnu, ada qalqalah di ujung. Wala antum abiduna ma a'bud.
Oke. Ya. Alhamdulillah. Wa sempurnakan Wa. monyongnya. Wa jadi jangan wa tapi wala. Ya, 5 harokat kita ambil. Wala ang suaranya sama. Sebab nun sukun bertemu dengan ta. Nama hukumnya ikhfa hakiki. Ya. Ang ditahan berapa? 2 atau 3? Kita ambilnya pakai 3 dong. Dari lahir. Oke. Wala antum'a. Nah, ini mim yang kemarin kesalahannya jangan dihentak, jangan ditahan, jangan tum'a ataupun tum'a ditahan nggak boleh. Jadi berjalan sedikit saja, disempurnakan mimnya. Tum'a ini ingat huruf ain, bukan hamzah, jangan abidun tapi a 2 harokat. Abiduna, ya, jadi wala antum abiduna ma a'bud sama hamzah ke ain. A'bud di dal kalau mati jadi Qol-qolah. cakep. Baca deh. Ini nih. Padahal ini surat sering kita dengar. Ini surat sering kita baca. Kadang lupa qol-qolah juga. Terus panjang pendeknya sampai segini ya. Ainnya ketara banget. Hamzahnya juga ketara. Ada qol-qolahnya. Kadang kita lupa, Ustaz. Astagfirullah. Ya. Oke, Ustaz. Wala antum abiduna ma a'bud. Antum hamas di ta. Antum. Ya. Tangannya taruh depan mulut. Coba Antum. Ada? Ada nafasnya. Tadi nggak ada. Nggak ada ya, Ustaz? Nggak kecium kali baunya. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke. Alhamdulillah. Ayat keempat, teman-teman. Ya. Wala ana abidum ma abattum. Yuk. Nah, Baca dulu. baca dulu nih, Iya. Ustaz. Saya mau nanya dulu nih. Ya, habis Oke baca lah. baru nanya. Iyalah. Kepo banget dah. Harus, Ustaz. Harus, namanya belajar ya. Mau belajar mah kita tanya aja. Mumpung Mumpung gratis. Ya. Pakai dipancing. Wala ana abidum ma'abattum. Oke. Antum mau nanya yang mana? Ini kenapa jadi 1 harokat, Ustadz? Ya. Ana. Oh. Kan di sini ada alif mati tuh. Ya. Harusnya kan ana. Nah, itu kenapa? Saya dengerin 1 harokat. Coba antum lihat di atas alif ada buletan. Ada bulatan. Itu namanya sifer. Namanya apa? Sifer. Oh, sifar. Sifer. Bulatan yang kalau misalnya kita baca wasol itu tidak dianggap. Oh. Gitu. Jadi ana. Tapi kalau kita berhenti dianggap dia. Wala ana. Oh. Gitu. Kalau misalnya kita mau berhenti. Tapi kalau wasol lanjut tidak dianggap berarti alifnya. Jadi 1 harokat nunnya itu. Iya. Wah, teman-teman, kuncian tuh. Kebanyakan kita ini panjang kan wala ana Enggak. Gitu. Oke. Ya, kita ulangin. Kita coba kupas. Wala sama 5 harokat. Wala ana nanya pendek. Ana abi huruf ain. Ana hamzah. Ana kemudian abi 2 harokat dulu huruf ain baru abidum ma tahan dumma abattum. Ya. Oke, berarti gimana Ustadz? Tadi dal sukun ketemu ta tasdid
Dalnya nggak berlaku. Nggak berlaku. Langsung ke Ketanya. Namanya ini bacaan idgham. Idgham apa Ustaz? Ini idgham mutajanisai. Ada lagi Ustaz? Ada. Astaga, saya taunya idgham biguna, idgham bilaguna Ustaz. Enggak, ada lagi. Ya. Jadi hilang kol-kolannya, bukan ngabadatum tapi ngabadtum. Langsung ketak berikutnya ya. Saya ulangin. Wala ana abidum ma'abattum. Ya, silakan. Wala ana abidum ma'abattum. Oke, jangan lupa ditahan ya. Abidum. Ya, bagus. Ayat kelima sama kayak ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Yuk. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke. Ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Oke, kita kupas. Alhamdulillah. Lakum kaf ku monyongin. Lakum mati ke mim sukun. Lakum di. Ya, mimnya jangan terputus suaranya. Lakum di dua harokat. Dinukum hamas di kaf. Dinukum kum waliyadin. Ya gitu. Anda sempurnain deh. Lakum dinukum waliyadin. Silakan Pak Ibnu. Lakum dinukum waliyadin. Dinukum mimnya sempurna, jangan buru-buru. Oke. Lakum dinukum waliyadin. Oke, tinggal 5 aja lagi nih. Amin. Amin. Ini detail banget ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Gitu. Emang harus begitu bacanya. Hati-hati kesalahan huruf, hati-hati kesalahan panjang pendeknya, ya. Takutnya nanti berubah maknanya. Itu. Kita menghindari sekali kesalahan jali. Itu akan merubah maknanya. Naudzubillah, ya gitu. Masya Wallahu alam Bang Ibnu ya. Kita yang penting senantiasa bertalaki ya. Saya bertalaki ke guru saya, Bang Ibnu bertalaki kepada saya, teman-teman bisa mempraktekkan di rumah gitu. Iya Ustadz ya Ustadz. Waduh mantap nih. Ini padahal surat yang ya dari awal juga saya udah ngomong ya. Ini surat familiar lah, surat yang sering gitu kita dengar dan kita baca dalam sholat atau apapun. Sudah hafal pasti teman-teman. Pasti hafal, saya yakin banget pasti hafal. Tapi nggak tahu benar atau salahnya nih Ya, Ustadz. belum kebayang hurufnya mungkin, panjang pendeknya. Kebanyakan kita di juz 30 ini hafalnya lewat pendengaran. Betul. Bukan yang dibaca secara langsung, Betul. per kata, per huruf gitu loh, panjang pendeknya, per ayat. Benar nggak? Hukumnya Gitu. di sini ada ikfa, tadi saya lihat di sini ada. Enak kalau misalnya ada dari kecil imamnya bagus bacanya, jadi kita yang kita save bagus. Tapi kalau misalnya kita kedapatan misalnya di masjid kita imamnya nggak jelas bacanya ataupun tidak bertajwid, ya kita kan ngikut hafal yang salahnya tadi itu, ya gitu. Makanya dibuka kita kupas teman-teman. Kalau udah tahu dihafalkan ulang lagi, dibaca lagi, dibawa di sholat, gitu. Ya mendingan intinya gitu deh. Nah, kita udah belajar ngaji, khusus saya udah belajar ngaji dari mahraj dari awal. Kalau di teman-teman mau lihat dari part 1 itu kita mahraj, selanjutnya tanda baca dan selanjutnya sampai sekarang nih request surat. Dan ini benar-benar harus diikutin dari awal. Jadi kita tahu nih, oh ini ternyata panjangnya segini, oh ini Ditahan. di ini, oke siap. Wah keren. Ini yang surat pendek nih bagi kita surat mudah. Banyak salah, apalagi surat panjang. Oke.
Thank you juga untuk Fatin udah nge-request surat ini. Ya, semoga kecil-kecil berkah. segera, Wet. Ya, Dan semoga semoga berkah. Mudah-mudahan juga yang nonton juga bisa ngeliat dan mempelajarinya. Oke. Wah, ini Ustadz emang. Ini surat pendek yang sering kita dengar, tapi banyak juga salahnya kalau saya pribadi. Oke. Tapi saya mau bilang juga sama yang lain, kalau misalnya ada request surat apa, Ya. boleh ke DM Instagram kita Ibnu Ibnu Kat Kat Channel. Jadi mudah-mudahan di situ Insya Allah saya dan Ustadz akan mempertimbangkan. Ini Ustadz ada yang request ini, Insya Allah siap Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah siap. Kita berbagi aja, kita sharing aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.